suatu titik T di interval A sampai B, Pak. Terus gimana? Terus yang lengkap, lanjutkan yang lengkap. Nanti fx itu sama dengan turunan dari integral A sampai x f dt, Pak. Oke. Bagus. Bagus. Siapa? Yuta. Hanya saja sebetulnya screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Tadi itu Yota mengatakan fx sama dengan begitu ya. Fx sama dengan turunan ini ya. Fx sama dengan turunan ini. Ini benar gitu ya. Ini benar. Tapi dari segi alur ini kurang tepat begitu ya. Dari segi alur ini kurang tepat. Ini itu seolah-olah mengatakan bahwa fx itu adalah turunan dari integral gitu ya, turunan dari integral ft dt. Justru terbalik begitu ya, justru terbalik. Turunan dari integral ft dt yang sama dengan fx gitu ya. Dari segi alur dia seperti ini. Kalau mengatakan fx sama dengan sesuatu itu kurang tepat gitu ya, walaupun benar tapi kurang pas gitu ya dari segi alur. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu kemarin teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 ini sempat kita coba juga begitu ya contohnya. Bukti teorema dasar kalkulus 1 juga sudah ada ya. Bukti teorema dasar kalkulus 1 juga sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang namanya teorema dasar kalkulus 1, artinya ada teorema dasar kalkulus 2 gitu ya. Kalau kita lanjutkan. Di sini misalkan f besar x adalah anti turunan dari fx gitu ya. Misalkan f besar x adalah anti turunan dari fx. Kemudian karena f besar x merupakan anti turunan dari fx, maka f besar aksen x sama dengan fx gitu ya. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Kemudian di sini didefinisikan, misalkan gx itu adalah integral a sampai x ft dt. Oke, misalkan gx itu adalah integral a sampai x ft dt. Berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, g aksen x sama dengan fx. G besar aksen x sama dengan f kecil aksen x. Betul? Atau salah? Gimana? Betul atau salah?
Bagaimana? Siapa ini barusan yang bicara? Siapa? Ali. Gimana Ali? Ada batas atas sama batas bawah. Maksudnya batas atasnya yang mana? Batas bawahnya yang kenapa nilainya jadi beda? Bagaimana? Apakah ini benar atau salah? Kalau salah, kenapa? Kalau benar, kenapa? G besar aksen X sama dengan F kecil X dikurangi FA. Kenapa dikurangi FA? Oke. Ya, ya. Sebetulnya itu yang akan didiskusikan hari ini ya. Sayangnya, bukan sayangnya. Ini tuh maksudnya siapa Ali ya? Maksudnya Ali ini tuh jadi fx dikurangi fa begitu Ali. Gitu bukan? Oke. Pertanyaannya adalah ini tahu dari mana? Tahu dari mana integral a sampai x ft dt sama dengan fx dikurangi fa gitu ya? Tahu dari mana seperti itu? Gitu itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah ini kan ketika diturunkan, ini kan dia minta g aksen x kan turunannya. Artinya kan ini f aksen x dikurangi f aksen a. F aksen x sama dengan apa? F besar aksen x sama dengan apa? F kecil x. F kecil x. Kalau F besar aksen a? F kecil a. Jadi F kecil a. Oke. Menarik. Sekarang saya paham ininya.
Problemnya mungkin ini salah juga sih. Bagus sekali Ali ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Apa namanya? Kamu tidak sekedar menerima gitu ya. Artinya ketika kamu mengatakan salah gitu ya, itu kamu berpikir dan itu bagus. Itu hal yang bagus, berpikir gitu ya. Oke, pertama di sini memang dia tidak diberikan domain ya. Pertama di sini memang dia tidak diberikan domain dari f kecil x atau f besar x-nya itu apa, begitu ya. Kalau kita tidak diberikan domain, ini kan di sini kan diberikan domain ya. Kalau kita tidak diberikan domain, artinya domain pembicaraan kita adalah apa? Artinya domain pembicaraan kita adalah apa? bilangan real. Penggunaan bilangan real, Pak. Seluruh bilangan real, gitu ya. Jadi domain pembicaraan kita itu bukan hanya sekedar interval A sampai B, tetapi seluruh bilangan real, gitu ya. Adalah seluruh bilangan real, gitu. Oke, kemudian, nah dalam hal ini, jadi konteks pembicaraan kita karena domain tidak diberikan, otomatis dia seluruh bilangan real, gitu ya. Yang kedua, di sini perhatikan, misalkan Gx, G fungsi dalam X, G fungsi dalam X, artinya A ini apa? Artinya A ini adalah apa? Terhadap G, A ini terhadap G adalah apa? Domain fungsi G, Pak. Bukan domain. Domain itu berupa range. Domain itu berupa range. Artinya A itu mungkin dalam bahasa yang lebih tepat, A itu ada dalam domain fungsi G gitu ya. A itu ada dalam domain fungsi G, yang artinya A itu apa? Domain fungsi G apa kalau tidak diberikan? Oh, artinya A bilangan real, Pak. Artinya A bilangan real. G fungsi dalam X, yang menjadi variabel adalah X. A bilangan real, artinya A itu merupakan konstan terhadap G. Gitu ya. A itu konstan terhadap G. Jadi kalau Gx sama dengan F besar X dikurangi FA, artinya FA itu apa? FA itu angka atau variabel? Pertanyaan saya. Angka, Pak, konstan. Angka konstan, bukan variabel, bukan X pangkat 3 dikurangi X. FA itu tidak mengandung X. FA itu tidak mengandung X. Tidak mengandung suatu variabel. Artinya kalau F besar aksen, kalau F besar A itu diturunkan, F besar aksen A itu sama dengan apa? 0, Pak. Sama dengan 0. Jadi tidak ada di sini fx dikurangi fa. Gitu ya, Ali ya. Bagus Ali. Saya suka gitu ya. Kamu memang menjawabnya salah, tapi saya suka ketika kamu berpikir seperti itu, gitu ya. Artinya kamu berpikir gitu ya. Dan itu yang paling penting, gitu ya. Berpikirnya itu yang penting, bukan benar atau salahnya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, di sini Ali mengatakan bahwa integral A sampai X F kecil T dt sama dengan F besar X dikurangi F besar A. Tahu dari mana? Dari SMA, begitu ya. Dalam hal ini kita belum tahu hal tersebut, gitu ya. Dari mana itu datangnya formula tersebut, gitu ya. Nah, berdasarkan TDK 1, G aksen X sama dengan Fx. Ini yang tadi TDK 1.
ini yang tadi di TDK 1 itu mana tadi? Ini, gitu ya. Turunan dari integral A sampai X FT dt sama dengan Fx. Pak, tapi di sini kan F-nya terdefinisi pada interval A dan B. A-nya itu adalah batas. Kalau A-nya bukan batas, boleh, Pak? Boleh. Boleh. Gitu ya. F itu kan dalam hal ini di konteks pembicaraan kita di yang tadi, F itu terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Gitu ya. F itu terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Jadi ya kalau mau simpel ya gini aja. Kalau F terdefinisi untuk seluruh bilangan real, mana tadi ya? Nah ini ya. Misalkan Fx terdefinisi untuk seluruh bilangan real X. Pertanyaannya, apakah Fx terdefinisi untuk interval 2 sampai 10? Apakah terdefinisi? Terdefinisi. Orang yang lebih besar aja terdefinisi, apalagi yang kecil. Gitu ya. Oke, jadi dia meskipun A-nya bukan batas gitu ya, tapi dia tetap menghasilkan hal yang sama. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini, ini saya hide dulu. Bagus, Ali. Jadi ini G aksen X sama dengan F kecil X. Nah, dalam hal ini, perhatikan karena G aksen X sama dengan F kecil X, dan F kecil X sama dengan F besar aksen X, maka F besar aksen X sama dengan G besar aksen X. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, lanjut. Jadi kalau begitu, F besar X dan G besar X merupakan anti turunan dari F kecil X. Yang sebelumnya sudah kita diskusikan bahwa F besar aksen X dan G besar aksen X hanya dibedakan oleh konstanta, gitu ya, karena dia sama-sama anti turunan dari F kecil X. Gitu. Kalau begitu saya tuliskan Fx sama dengan F besar X sama dengan G besar X tambah C. Tambah konstan, karena mereka hanya dibedakan oleh konstanta. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, lanjut. Sebelumnya, nah ini kita juga memiliki sifat. Sebelumnya kita juga memiliki sifat integral pada batas yang sama. Integral A sampai A itu sama dengan 0. Betul ini? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Kemudian di slide sebelumnya F besar X sama dengan G besar X tambah C. Kalau begitu, saya tuliskan F besar A sama dengan G besar A ditambah C. Oke, karena F besar X sama dengan G besar X tambah C. Kemudian G besar A itu apa? Sebelumnya kita punya bahwa G besar A adalah integral A sampai A FT dt sama dengan 0. Sehingga ini kalau di GA itu adalah 0. Jadi 0 ditambah C. Oke, jadi kalau begitu FA sama dengan C. Gitu ya. Nah, perhatikan lagi, kalau saya tulis GB, G besar B, G besar X kan integral A sampai X FT dt. Kalau GB, ya berarti integral A sampai B FT dt. X-nya diganti jadi B, disubstitusikan. Jadi FB sama dengan F besar B sama dengan G besar B ditambah C. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, lanjut. Kalau begitu, saya tulis seperti ini. Jadi F besar B dikurangi F besar A. F besar B itu apa? Tadi G B ditambah C.
Kemudian F besar A itu apa? C. Jadi GB ditambah C dikurangi C. Ya jadi GB. Dan GB itu adalah apa? Integral A sampai B FT dt. Sehingga di sini kita punya teorema dasar kalkulus kedua yang sebetulnya tadi diucapkan oleh Ali. Gitu ya. Ali itu mengatakan integral A sampai B F X dx sama dan F besar B dikurangi F besar A itu dapat dari mana? Dapat dari yang barusan ada di slide. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini teorema dasar kalkulus kedua, begitu ya. Misalkan f kecil x continue pada interval AB, misalkan f besar x sebarang anti turunan dari f pada interval AB, gitu ya. Perhatikan di sini f besar x sebarang anti turunan. Jadi anti turunan yang manapun boleh, karena dia sebarang anti turunan, gitu ya. Maka f besar B integral A sampai B fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya. Kalau saya punya kalau saya punya f besar x sama dengan x pangkat 2 atau x pangkat 3, turunannya apa? 3x kuadrat, Pak. 3x kuadrat. Oke. Oke, kalau begitu sekarang saya minta, kalau saya punya sekarang f, katakanlah gx sama dengan 3x kuadrat, anti turunan dari gx apa? X Anti pangkat 3. turunan dari gx apa? X pangkat 3. X pangkat 3. Betul. Ada lagi anti turunan dari gx? X pangkat 3 tambah C, Pak. Tambah C, boleh. Tambah 1 juta boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Gitu ya. Tapi secara umum, begitu ya, anti turunan dari gx adalah x pangkat 3 ditambah C dengan C adalah bilangan real. Loh, kok garis miring saya jadi pagar? Loh. Kok aneh? Kok jadi pagar? Ya sudah. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, jadi kalau ditanya integral, ya ampun. Kenapa ini? Jadi, coba pakai on-screen keyboard. Oke. Integral 2 sampai 3 dari 3x kuadrat dx sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini? Tiga pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, Pak. Apa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, Pak. 2 pangkat 3. Oke. Bagus. Siapa barusan?
Dava, Pak. Jadi berapa ini? 3/3 dikurang 19, Pak. 19. Oke. Apakah boleh saya menjawab seperti ini? 3/3 dikurangi 1 juta. Saya pilih anti turunannya yang ini, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Selama kamu konsisten ya. Kalau kamu pilih anti turunannya yang itu, yang kedua, berarti dua-duanya pakai anti turunan yang kedua, gitu ya. Oke, jadi di sini jadi apa? 3/3 dikurangi 1 juta dikurangi 2/3 ditambah 1 juta, gitu ya. Sama dengan 1 juta minus 1 juta ditambah 1 juta. Jadi habis, gitu ya. Jadi hasilnya sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Makanya di sini dikatakan sebarang, gitu ya, sebarang anti turunan. Jadi kamu pakai anti turunan yang manapun, dia hasilnya akan sama saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya lagi. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Bagaimana mengerjakannya ini? Diturunin dulu, diintegralin dulu Pak. Oke, Integral batas. Oke, bagaimana tadi cara mengerjakannya? Kalau saya Pak, ini kan integral dari 4x pangkat 5. Jadinya 4/6 x pangkat 6, terus kan batasnya dari 5 sampai 10. Nah, baru dimasukin Pak. Oke, 4/6 x pangkat 6. Iya, pangkat 6. Iya, Pak. Ya, dapat dari mana ini 4/6 x pangkat 6? Di kan 5-nya tambah 1. Jadinya 6, terus pindah ke bawah kalau SMA gitu Pak. Jadi 4/6 x pangkat 6. Oke, bagus. Jadi cara mengerjakannya adalah pangkat tambah 1, pangkat ditambah 1, dibagi, kemudian Jumlah pangkat terakhir. kemudian hasilnya, begitu ya. Kemudian fungsinya dibagi dengan pangkat yang baru. Bagus sekali ini. Jadi ketika saya nanya berapa hasilnya, saya tuh nggak minta angka ya di sini ya. Nggak penting angkanya berapa, gitu ya. Waduh, X pangkat 6, A-nya 5, B-nya 10, ngitung dulu lama pakai kalkulator. Itu bukan hal yang saya tanya, itu nggak penting sekali gitu ya. Menghitung hal tersebut itu. Dalam konteks ini ya, itu tidak penting. Kita bukan kalkulator gitu ya. Yang saya tanya justru bagaimana caranya gitu ya. Sebetulnya kemarin itu saya nggak tahu ya di kelas ini ada yang
Itu nggak ya yang bertanya terkait pembulatan, ada nggak di sini di UTS? Nggak ada rasanya. Di kelas lain itu cukup ya, ada beberapa begitu ya. Bukan di kelas lain itu bukan konteksnya, bukan di FTMD ya, tapi di ITB begitu ya. Ada beberapa yang bertanya jawaban seperti 1, berapa ya kalau nggak salah ya, 1,33 lah katakanlah. Dibulatkan jadi 1,3. Pak, ini salah atau tidak Pak gitu. Bertanya ke dosennya. Ini benar atau salah? Jawaban 1,3 di UTS kemarin. Andaikan jawaban benarnya 1,3333, jawaban asli. Kalau jawab 1,3 benar atau salah? Masih benar ya, Pak? Benar atau salah? Harusnya benar, Pak. Tapi Benar, kalau di Pak. kelas lain kalau nggak salah disalahin nggak, Pak? Harusnya benar. Nah ini pertanyaannya tuh harusnya benar ini, mengapa ada kata harusnya Oh, gitu ya? benar. Ini harusnya benar. Kenapa harus ini? Aduh, kutip kenapa malah jadi lagi? Kenapa ada kata harusnya benar? Ini menarik ini. Kenapa ada kata harusnya benar? Pembulatannya ke atas, Nah, Pak. cara kerjanya mungkin Pak. Oke. Sama. Jadi ketika kita mengatakan harusnya benar, acuan benarnya ini apa? Gitu. Acuan benar ini apa? Acuan benar ini apa? Gitu. Acuan benar ini apa? Dan kalau acuannya adalah cara pengerjaan, apakah kalian menginput cara pekerjaannya ke model? Tidak. Benar nggak? Kalian menginput nggak cara pekerjaannya ke model? Enggak, Pak. Hasil akhir aja, Pak. Hasil akhir saja. Jadi jawaban ini harusnya benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena pada petunjuk ujian, pembulatan dilakukan sampai 2 angka belakang koma. Jadi jawaban yang benar adalah 1,33. Gitu ya. Ini di kelas ini tidak ada yang protes terkait hal ini ya. Maksud saya tidak ada yang bertanya bisa dibenarkan atau tidak. Di kelas lain ada beberapa begitu ya. Tapi ya dalam hal ini tetap disalahkan gitu ya. Kenapa tetap disalahkan? Karena acuan benarnya apa? Sekali lagi, acuan benarnya apa? Acuan benarnya adalah ada di petunjuk pembulatan sampai 2 angka belakang koma gitu ya. Pun sebetulnya ini tuh apa ya? Ya perdebatan juga sebetulnya ya. Perdebatan juga gitu ya. Apa kalian setuju gitu ya? Gimana ya maksud saya? Ya kasihan aja kalau caranya benar, tapi dia salah memasukkan jawaban, nilainya langsung 0 gitu ya. Dari 1 jadi 0. Gitu. Tapi ya sekali lagi, dari mana kita tahu caranya benar? Dari mana kita tahu bahwa dia mengerjakan caranya benar? Gitu. Karena pernah terjadi di UTS yang kapan gitu. Ada dia tuh bertanya semacam inilah. Pas saya jawab 1,3 kok disalahkan gitu ya. Ini cara saya seperti ini. Ternyata caranya memang salah juga gitu. Tapi jawabannya justru mirip, mendekati juga gitu. Caranya salah. Gitu. Jadi ya bisa dibilang apa ya?
saya pribadi memang menurut saya kurang fair begitu ya. Menurut saya pribadi ini kurang fair, tapi tidak ada metode lain yang lebih apa ya, yang belum ada metode lain yang lebih optimal dari ini gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kemudian mumpung ingat satu lagi di UTS itu ada yang jawaban yang masalah kelajuan, ada keputusan baru dari koordinator. Jadi kan jawabannya itu seharusnya minus, katakanlah minus 8 gitu ya misalkan. Kalian jawabnya 8, itu salah gitu ya. Itu salah, tapi keputusan dari koordinator kalau kalian menjawabnya 8 itu akan diberi poin 0,8 gitu ya. Jadi silahkan kalau di UTS kemarin ada yang mengerjakan yang masalah kelajuan, kalian jawaban benarnya adalah minus, tapi kalian jawabnya positif, silahkan lapor ke saya. Dan lapornya di grup, jangan japri. Japri tidak akan dibaca, gitu ya. Japri tidak akan dibaca, lapornya di grup supaya poin kalian diperbaiki, gitu ya. Oke, sekali lagi lapornya di grup, jangan japri, gitu ya. Gitu ya ini. Ini juga sebetulnya ya banyak lah sebetulnya ya perdebatan terkait ujian. Beberapa kampus ada yang sudah masuk ya semester ini. Mudah-mudahan kalian semester depan bisa masuk begitu ya. Ujiannya kembali ujian esai sehingga nilai kalian pun akan lebih fair, lebih nyata gitu ya. Kalau dikerjakannya esai. Oke, ada pertanyaan terkait UTS? Oke, kalau tidak ada, kembali ke topik tadi apa ya? Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Ini tadi siapa yang bicara ini? Saya Pak Habibie, Pak. Habibie, oke. Bagus Habibie ya. Bagus sudah menyampaikan apa yang persis apa yang kamu pikirkan gitu ya. Itu hal yang penting ya, menyampaikan apa yang dipikirkan itu hal yang penting. Ini benar pun dalam tanda kutip untuk saat ini salah gitu ya. Untuk saat ini salah gitu. Untuk saat ini salah karena cara mengerjakan yang benar adalah anti turunan dari 4x pangkat 5 adalah 4/6 x pangkat 6 gitu ya. Ini dapat 4/6 x pangkat 6 adalah anti turunan dari ini dari mana ya, nggak tahu, terserah gitu ya, caranya gimana terserah, pokoknya anti turunan dari ini adalah ini gitu ya. Mau dianggap sebagai magic juga nggak masalah gitu ya. Kalau ini kan yang Habibie sampaikan pangkat 1 kemudian ya ini seperti ini jadi benar gitu ya. Nah, saat ini cara yang benar adalah anti turunan dari ini adalah ini. Buktinya apa? Buktinya misalkan F besar X katakanlah adalah 4/6 X pangkat 6, maka berdasarkan teorema turunan yang mana lah gitu, saya juga lupa. Berdasarkan teorema turunan yang mana, maka F besar aksen X adalah 4/6 X pangkat 6 dikurangi 1 gitu ya, dikali 6 dikurangi 1. Dikali 6. Gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 4x pangkat 5. Gitu ya. Jadi anti turunan dari 4x pangkat 5 adalah ini. Kenapa? Karena ini kalau diturunkan jadi 4x pangkat 5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada?
Dan dalam hal ini sebarang anti turunan ya. Jadi kamu bisa saja ini ditambah C katakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada ya jadi ini menjadi apa? 4/6 10 pangkat 6 dikurangi 4/6 5/6. 5 pangkat 6. Hasilnya berapa? Dalam tanda kutip di sini tidak penting hasilnya berapa gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya sebetulnya ada pertanyaan penting gitu ya. Yang Habibie kerjakan ini kapan boleh dilakukan gitu ya? Ya nanti ya gitu ya. Oke, jadi gunakan TDK 2 untuk menghitung integral berikut gitu ya. Nah, jadi sebelum kita memiliki TDK 2, kalau kita mengerjakan katakanlah yang nomor 2 ya. Mengerjakan itu caranya bagaimana sebelum kita punya TDK 2? Mengerjakan ini caranya bagaimana? Pakai notasi sigma Pak gitu. Pakai notasi sigma tuh maksudnya bagaimana? Yang kita uraikan Pak fungsinya. Menghitung partisi gitu. Hampiran luas gitu ya. Menghitung hampiran luas dengan partisi persegi panjang gitu ya. Dalam hal ini ya perseginya tidak harus persegi panjang ya. Intinya sih menghitung hampiran luas gitu ya. Partisinya mau pakai persegi panjang, mau pakai segitiga, apapun itu silahkan saja gitu ya. Persegi panjang. Nah, setelah kita mengetahui TDK 2 begitu ya. Setelah kita punya teorema dasar kalkulus kedua gitu ya. Dan di sini perintahnya gunakan TDK 2. Artinya kamu mengerjakan ini caranya adalah dengan kita tebak F besar X gitu sama dengan apa? Minus cos X adalah anti turunan dari, mungkin ini saya tambah C gitu ya. Saya tambah C adalah anti turunan dari Fx sama dengan sin X. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Ini variabelnya di atas T, di bawah X. Boleh nggak? Dalam hal ini, di sini kamu mau tulis ini Y juga boleh-boleh saja. Gitu ya. Gitu ya. Jadi, mendefinisikannya bagaimana boleh saja. Oke. Beda, tapi kalau yang konteks TDK 1 itu agak berbeda karena kalau TDK 1 itu memang perubahan variabel. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini hasilnya adalah apa? 2 minus 2 cos pi per 2. Ini kenapa? Jadi on screen keyboardnya mana? Pi per 2 ditambah 2 cos pi per 6. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, sebentar, adalah anti turunan dari. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa latihannya silahkan saja ya, dicoba sendiri, begitu latihannya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian aturan substitusi untuk integral, begitu ya. Di sini ada teorema. Misalkan G fungsi yang terdiferensialkan, dan misalkan bahwa F besar adalah anti turunan dari F kecil, begitu ya. Maka integral dari F, perhatikan di sini, F fungsi komposisi G, gitu ya, F OG dikalikan G aksen X, integral dari F OG dikalikan G aksen X sama dengan F besar GX, gitu ya, sama dengan F besar GX, gitu. Dapat dari mana ini? Dapat dari mana formula ini? Kebalikan dari aturan rantai. Kebalikan dari turunan dari fungsi komposisi, gitu ya. Turunan fungsi komposisi apa, gitu ya, dulu. Turunan fungsi komposisi dulu seperti apa, gitu ya. Turunan fungsi komposisi dulu seperti apa? Ya, ini tuh menjadi dari TDK 2, gitu ya, berdasarkan TDK 2, kan tadi TDK 2 ya. Berdasarkan TDK 2, ternyata integral itu adalah integral A sampai B fx dx adalah F besar B dikurangi F besar A, dengan F besar itu adalah anti turunan, gitu ya. Dengan F besar itu adalah anti turunan, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Jadi ini tuh kebalikan dari apa namanya, si turunannya, gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini aturan rantai pada turunan, begitu ya. Turunan dari fgx adalah f aksen gx dikali g aksen x, gitu ya. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalkan U sama dengan gx, begitu ya, maka turunan U terhadap x adalah g aksen x dx, begitu. Maka integral di atas itu menjadi integral fu du. G aksen x dx-nya adalah du, gitu ya. F gx-nya jadi fu, ini menjadi f besar U tambah c sama dengan f besar gx. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan coba kerjakan ini 3 soal ini. Silakan dikerjakan dan dituliskan.
Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong kirimkan pekerjaannya. Tolong kirimkan pekerjaannya Danis, Endrian, dan Nadir. Danis, Endrian, dan Nadir, silahkan kirimkan pekerjaannya. Danis, Endrian, Nadir ya tadi ya. Oke, Danis. Ini Endrian, kemudian Danis. Oke, bagus. Endrian, Danis, satu lagi siapa tadi? Satu lagi yang saya panggil siapa tadi ya? Oke, Nadir. Ya, oke. Bagus. Pekerjaannya bagus. Yang mau saya soroti adalah yang bagian nomor 1 ya. Yang mau saya soroti adalah bagian yang nomor 1, karena antara Endrian dan Danis mengerjakannya berbeda. Dan ini yang saya suka. Ini saya tunggu-tunggu begitu ya. Ini saya tunggu-tunggu. Jadi siapa Endrian mengerjakannya itu menjadi apa ini? Integral sin 2x. 2x. Integral sin 2x dx gitu ya. Sehingga ini menjadi, jadi apa ini hasilnya? Sin 2x nanti turunannya minus cos 2x per 2 gitu ya. Betul seperti ini? Betul? Betul, Pak. Betul.
punya siapa itu? Endrian salahnya di mana? Endrian itu melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Sebetulnya kesalahannya sepele tapi fatal. Apa itu? Plus J-nya nggak ada, Pak. Apa? Plus J. Oke, ya benar, plus C-nya betul tidak ada. Ya itu kesalahan juga. Apa lagi? Tanda kali, Pak. Apa? Tanda kali ya. Di mana? Di antara setengah dan min cos 2x. Bagus sekali. Ini tuh sayang sekali ini. Ini tuh sayang sekali ini. Ini kalau kita melihat hanya hasil akhir, setengah dikurangi cos 2x ini artinya. Siapa ini? Endrian ya? Hati-hati Endrian ya. Kamu kalau mau nulis seperti itu, pakai dalam kurung setengah, dalam kurung cos, minus cos 2x. Gitu, plus C. Kalau kamu nulis setengah dikurangi cos 2x ini salah ya, Endrian ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Ini pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua adalah dari teman kamu, begitu ya. Misalkan U adalah apa? Sin X tadi ya. Misalkan U adalah sin X, kemudian DU sama dengan cos X dx. DU sama dengan cos X dx, sehingga integral ini menjadi apa? Integral ini menjadi apa? Integral 2U DU sama dengan U kuadrat ditambah C sama dengan apa ini? Sin kuadrat X tambah C. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini? Apakah ada cara lain? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau kita contoh, saya juga pakai cara Endrian, Pak. Caranya, Pak. Itu perlu pakai permisalan nggak, Pak? Kayak U-nya 2x itu, atau boleh langsung kayak gini, Pak, kayak yang di presentasi. Oke. Jadi sebetulnya kalau untuk yang ini ya, kalau untuk yang cara yang atas agak jarang pakai pemisalan gitu ya. Pun akan lebih bagus kalau menggunakan pemisalan juga gitu. Jadi di sini agak jarang dia pakai pemisah Jadi misalkan U sama dengan 2x gitu ya. Misalkan U sama dengan 2x, maka DU sama dengan 2x dx. Gitu. DU sama dengan 2x dx atau apa? 1/2 DU sama dengan x dx. Salah. U sama dengan 2x, x diturunkan jadi 2 ya. Iya, Pak, 2. Jadi 1/2 DU sama dengan dx. Jadi kok jadi miring semua ya? Jadi apa ini? Jadi integralnya menjadi apa? Integral sin U/2 DU gitu ya. Sin U, kok ini U saja sih? Sin U
per 2 DU. Ini jadi sama dengan apa? Minus cos U per 2 ditambah dengan C. Gitu ya. Ini saya hapus aja lah ya. Atau dikembalikan ke bentuk asal minus cos 2x per 2 ditambah C. Oke, ada pertanyaan? Ada satu cara lagi sebetulnya. Ada yang tahu satu cara lagi apa? Satu cara lagi apa? Ada yang tahu? Yang tahu satu cara lagi apa? Misalkan U-nya apa? Cos X, Pak. Cos X. Jadi DU-nya minus sin X. Jadi ini jadi minus 2U DU. Begitu. Ini jadi apa? Minus U kuadrat. Jadi ini minus cos kuadrat X tambah C. Ada pertanyaan? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana ini? Atau salah semua? Benar ya. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya benar, Pak. Tapi beda ini. Lihat, ini cos 2x per 2 minus cos 2x per 2. Ini sin kuadrat X, ini minus cos kuadrat X. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kalau kamu mengatakan tiga-tiganya benar, buktikan tiga-tiganya benar. Bagaimana cara membuktikan tiga-tiganya benar? Tiga-tiganya diturunkan lagi, Pak. Jadi terbukti dia, Pak. Kalau turunan dari ketiga-tiganya ini ya 2 sin X cos X, Pak. Ya, bagus sekali. Ini kan ya ini turunkan saja. Turunkan saja ini, turunkan ini, turunkan ini. Apakah menghasilkan hal yang sama begitu ya? Kalau menghasilkan hal yang sama ya sudah terbukti benar. Gitu. Jadi ternyata anti turunan dari suatu fungsi bukan hanya konstantanya saja yang bisa berbeda gitu ya, tapi bentukannya juga berbeda. Gitu. Untuk dalam hal ini contoh kasusnya fungsi trigonometri. Gitu ya. Oke, nah sebetulnya ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya langsung hasilnya saja. Sebetulnya perhatikan yang ini. Ini tuh konstanta masing-masingnya. Ini tuh C yang ada di atas, C yang ada di bawah, dan yang ada di tengah itu beda-beda semua ya. Hati-hati ya. Ini tuh semua C-nya beda-beda semua ya. C-nya itu semuanya masing-masingnya berbeda gitu ya. Katakanlah itu C2, ini C3. Walaupun notasinya sama. Kan ini konstan, artinya konstannya ini bisa berapapun ya, dan kita tidak tahu konstannya ini berapa. Pokoknya dia konstan. Gitu ya. Nah ini perhatikan, kita punya apa? Sifat apa? Sin kuadrat X ditambah cos Kuadrat X. Cos kuadrat X sama dengan berapa? 1. Gitu ya.
Jadi sin kuadrat X sama dengan apa? 1 dikurangi cos cos kuadrat X ditambah C2. Gitu ya. Ditambah C2. Gitu, oke. Dalam hal ini saya tuliskan minus cos kuadrat X ditambah 1 ditambah C2. Nah, perhatikan di sini 1 ditambah C2-nya adalah C3. Jadi mereka sama ya. Karena kan ini konstan ya. Ini kan konstanta ya, ini juga konstanta. Bisa apapun. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, yang nomor 1 juga kamu bisa membuktikan dengan cara yang sama. Cos 2X itu apa? 2 cos kuadrat X min 1. 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Gitu ya. Jadi ini sama dengan minus 2 gimana ya? 2 cos kuadrat X dikurangi 1 dibagi 2. Gitu ya. Ditambah C1. Yang ini bisa saya tuliskan menjadi minus cos kuadrat X gitu ya, ditambah 1 ditambah setengah ditambah C1. Oke, ada pertanyaan? Setengah ditambah C1 itulah C3 gitu ya, karena di situ konstanta bisa berapapun. Oke, ada pertanyaan? Jadi mereka semua sama saja ya, mereka semua sama saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebetulnya ini Salindia sudah ada di Edunex ya. Sebetulnya Salindia ini sudah ada di Edunex, tapi perubahan hari ini nanti saya unggah ke Edunex juga. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah di sini kan integral itu kita sudah mengerjakannya menggunakan luas, gitu ya. Menghitung luas. Kemudian yang kedua di sini kita menggunakan TDK 2 gitu ya. Dalam hal ini kita menggunakan teorema dasar kalkulus yang ke-2 gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau dipikir-pikir apa ya namanya? Yang namanya integral itu dalam tanda kutip tidak ada sebetulnya ya. Kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau dipikir-pikir yang namanya integral itu dalam tanda kutip tidak ada. Karena pada dasarnya yang kita lakukan itu apa? Mencari anti turunan.
pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah mencari anti turunan, gitu ya. Pada dasarnya kita itu mencari anti turunan. Saya mau tanya, tentukan diberikan fx sama dengan apa ya, x sin x, gitu ya. Diberikan fx sama dengan x sin x. Turunannya apa? Cos X, Pak. Sama dengan apa ini? Turunannya? Cos X, Pak. Cos X saja? Cos X tambah sin X, Pak. Cos X tambah sin X? Dari mana cos X tambah sin X? Iya. Benar atau salah ini? X kali cos X, Pak. X kali cos X plus sin X. Gimana? Ulangi. X kali cos X plus sin X. X dikali cos X ditambah cos X. Dari mana? Yang aturan itu, Pak. Aturan yang mana? U aksen V plus UV aksen. Ya, U aksen V ditambah V aksen U. Oke. Turunan dari ini adalah ini. Tapi pertanyaan saya, kalau integral dari fx apa? Kalau integral dari fx apa? Apa integral dari fx? Ya, dalam hal ini kita tidak tahu. Untuk saat ini kita tidak tahu, gitu ya. Apa integral dari fx? Bagaimana cara mencari anti turunan dari itu, gitu ya. Bagaimana cara mencari anti turunan dari itu? Ya, dalam hal ini kita kadang mencari anti turunan itu tidak mudah dibandingkan mencari turunan. Mencari turunan toolsnya simple, semuanya sudah ada, gitu ya. Kalau fungsinya bisa diturunkan ya, apakah di aturan perkalian, substitusi, aturan pembagian dan sebagainya. Tapi kalau mencari integral itu tidak mudah, gitu ya. Gini aja, saya tanya, integral dari ini, gitu ya. Integral dari ini sama dengan apa? Kalau ini tidak diketahui. Kalau yang merah tidak diketahui, integral dari ini cara mencarinya bagaimana? Gitu ya. Ini tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah mencari integral tersebut, gitu ya. Oke, jadi dalam tanda kutip sebetulnya integral itu ya, menghitung integral itu adalah mencari anti turunan sebetulnya. Menghitung integral itu adalah mencari anti turunan, gitu. Seperti yang tadi dikatakan siapa ya? Tadi yang mengatakan bagaimana cara membuktikan ketiga ini adalah hal yang sama diturunkan, itu siapa tadi yang mengatakan itu? Danis, Pak. Danis. Turunkan saja ini. Apakah hasilnya balik lagi menjadi 2 sin X cos X? Gitu ya. Nah. Gitu ya. Oke. Tidak mudah mencari integral ini. Ya, kalau katakanlah kamu dapatkan X sin X, begitu ya. Kita dapatkan hasilnya adalah X sin X. Tahu dari mana ini? Ya turunkan saja ini. Nanti juga dapat hasilnya jadi yang kiri.
gitu. Gitu ya. Jadi mencari integral itu tidak semudah mencari turunan gitu ya. Kadang-kadang ada integral yang kita tidak tahu. Saya mau tanya. Integral X pangkat 3 dx pakai cara SMA saja. Hasilnya apa ini? 1/4 X 4 pangkat X pangkat 4. 1/4 X pangkat 4. Ini cara SMA ya. Di pangkat ditambahkan. Walaupun sebetulnya cara SMA juga dapat dari mana? Karena turunan dari ini hasilnya adalah ini. Gitu ya. Waktu belajar turunan kita punya teorema. Fx sama dengan X pangkat N. Begitu. Maka untuk N tidak sama dengan 1. Untuk N tidak sama dengan 1. Maka apa ini? Maka f aksen X adalah Nx pangkat N dikurangi 1. Gini ya. Ya dari aturan ini kita jadi bisa dapatkan integralnya itu akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya, oh ya, satu lagi. Integral 1/X pangkat 2, hasilnya apa ini? Kalau saya tulis seperti ini, hasilnya jadi apa? Super X. Apa? Super X. Salah, bukan 1/X. Min X pangkat min 1. Minus 1/X Tambah konstanta. ditambah suatu konstanta ya, secara umum seperti itu. Oke. Pertanyaannya, integral dari 1/X itu apa? Ln X, Pak. Apa? Log natural X, Pak. Nah, dari mana itu? Kalau kita pakai apa, Pak? Apa? Aturan yang luas di bawah kurva, Pak, bakal mengikuti itu. Nah, ini bentar, kok ini untuk N tidak sama dengan 1 sih? Ini bisa N berapapun sebetulnya ya. Oke, dari mana gitu ya? Emang ln X itu apa? Gitu. Ln X itu apa? Gitu ya. Ini tuh tidak diketahui gitu. Ini salah satu contoh bentuk bahwa mengintegralkan suatu fungsi itu apa namanya? Bahkan ada integral yang tidak ada begitu ya. Contohnya adalah ini, integral 1/X dx ini tidak ada. Loh, Pak, integralnya ada kok, ln X gitu ya. Ln X, logaritma natural X. Logaritma natural itu apa gitu ya. Nanti kita bahas di bab 6 gitu ya, bahwa sebetulnya logaritma natural juga adalah barang yang didefinisikan. Barang yang didefinisikan untuk mengakomodir integral 1/X dx gitu ya. Untuk mengakomodir supaya ini ada hasilnya, didefinisikan barang baru gitu. Nanti kita lihat ya di bab 6. Oke. Jadi apa namanya, sekali lagi, untuk integral ini kalau misalkan kalian bertemu dengan sesuatu soal begitu ya, kalau kalian bertemu dengan sesuatu soal dimintanya adalah menghitung dengan partisi, maka kalian kerjakan menggunakan partisi gitu ya. Tapi kalau tidak diminta menggunakan partisi, artinya secara default kamu mengerjakannya menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebentar.
Em, Tadi soal latihannya mana ya? Soal latihannya sudah semua ya sebetulnya ya. Ini sudah, ini. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, soal tutorialnya juga belum ada ya. Jadi kita tidak bisa belum bisa mengerjakan latihan. Pun sebetulnya soal tutorial tahun lalu saya punya. Tapi mungkin nanti saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kemudian saya juga baru sadar ya, bahwa ada yang terlewat ya. Bahwa ada yang terlewat. Subbab 3.8, 3.9 gitu ya. Subbab 3.8 dan subbab 3.9. Ini terlewat. Kalau subbab 3.8 memang sudah disinggung begitu ya di kelas, walaupun secara formal tidak diberikan slide-nya. Nah, untuk 3.9 ini yang belum belum didiskusikan begitu ya. Mungkin nanti setelah beres pembahasan luas kita cek pengantar persamaan diferensial. Iya, sudah ada. Oke. Tumben ya sudah ada. Biasanya bagus kalau sudah ada. Jadi sekali lagi tadi masalah nilai UTS yang kelajuan, seingat saya ada satu yang ngejapri tapi saya juga lupa siapa begitu ya. Silahkan tulis lagi di grup gitu ya, yang masalah tanda positif negatifnya itu, karena itu akan diberi poin keputusan dari koordinator. Soal tutorial, oke, tim saya sepertinya error ini, tidak bisa membuka. Tidak bisa membuka directory file yang sudah ada. Ada yang bisa buka nggak? Ada yang bisa soal tutorial? Ya, boleh.
Oke, sip. Ya, kenapa? Oke, kayaknya yang pengantar persamaan diferensial kita diskusikan besok ya. Kemarin saya terlewat begitu, saya tidak lihat silabus, malah langsung ke anti turunan. Oke, yang bab 4 dulu. Ini dia bab 4. Oke, kurva Y sama dengan fx. Perhatikan nomor 3. Kurva Y sama dengan fx berikut terdiri dari 3 garis lurus dan setengah lingkaran pada gambar di bawah ini. Oke. Pertanyaannya adalah, hitung masing-masing integral berikut dengan menginterpretasikan sebagai luas. Integral 0 sampai 1. Integral 0 sampai 1 dari fx dx berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 1, Pak. 1, Pak. Dapat dari mana? Luas segitiga, Pak. Luas segitiga. Bagus. Integral 1 sampai 3 fx dx berapa hasilnya? Setengah pi, Pak. Minus setengah pi ya. Ya, Minus minus setengah pi. Oke, karena dia ada di bawah sumbu x. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah kemudian perhatikan nomor 4 begitu ya. Hitung sketsa grafik kalau interpretasikan, ya sama saja begitu ya. Ini juga dia itu menghitung luas juga begitu ya. Oke, coba lihat. Tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Oke, ini teorema nomor 7 ini teorema dasar kalkulus 1 begitu ya. Nomor 7 ini teorema dasar kalkulus 1. Yang A, jawabannya apa 7A? Jawabannya apa? Yang A jawabannya apa itu? X kuadrat per X kuadrat tambah 2. Oke, bagus. Yang B? Minus akar X pangkat 6 plus 2, Pak. Kenapa jadi ada minusnya? Pak, yang aturan tentang ini, Pak. Berkebalikan ya, tapi saya lupa cara bilang, Pak. Saya lupa namanya. Ya, oke. Yang integral X sampai 4 itu sama dengan minus integral 4 sampai dengan X, Pak. Ya, oke, betul. Betul. Oke, bagus. Yang itu ya membalik batas ya. Yang membalik batas.
Oke, nah masalahnya ada di nomor 7C sebetulnya. Nomor 7C bagaimana ini? Masalahnya ada di sini. Nomor 7C. 7C bagaimana ini? Jadi batasnya itu bukan X. Begitu ya. Batasnya itu bukan variabel yang tunggal. Tapi batasnya itu adalah fungsi. Gitu. Nah, sebetulnya ini saya belum memberitahu begitu ya. Sebetulnya saya belum memberitahu kalau batasnya itu salah satu batasnya itu adalah fungsi begitu ya. Bukan sekedar variabel saja gitu. Nah, kalau batasnya adalah fungsi, kira-kira bagaimana? Ada yang punya ide? Ditebak saja dulu begitu. Disubstitusi kayaknya Pak, nggak tahu Pak. Disubstitusi seperti apa maksudnya? Bagaimana? Kalau Ini langsung bisa nggak Pak? memang belum saya ajarkan ya, tapi kalau harus menebak kalian bagaimana? Gimana? Kalau saya menebak saya kayaknya langsung masukin X kuadrat plus satunya ke sin pangkat 3 Pak. Oke, jadi hasilnya apa? Sin pangkat 3 X kuadrat plus 1. Sin pangkat 3 X kuadrat. Tambah satunya? Nggak ada? Ada deh Pak. Kurang tahu juga. Oke. Ya, tidak masalah ya, karena memang belum saya ajarkan. Oke, yang lain kira-kira apa benar seperti itu? Kalau batasnya yang diubah, Pak. Apa? Batasnya yang diubah, Pak. Diarahkan jadi sama dengan X, Pak. Oke. Nice. Jadi coba ya saya tulis dulu. Bagus sekali. Tadi soalnya apa? Integral berapa? 2 sampai X kuadrat tambah 1. Ini katakanlah fx dari apa ini? Sin T dt begitu ya. Oke, tadi bagaimana? Tadi siapa? Saya, Pak. Robi, Pak. Ya, bagaimana Robi? Bagus sekali. Bagaimana tadi idenya? Idenya berarti X kuadrat plus satunya itu sama dengan kan X, Pak. X kuadrat tambah satunya sama dengan kan X. Atau yang 2. Sama dengan kan X. Maksudnya X kuadrat ditambah 1 sama dengan X gitu. Tidak bisa kalau seperti ini. Oh, iya. Berdua berarti. Kan X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan X. Jadi 2 sama dengan X. 2 sama dengan X, apakah X sama dengan 2? Tidak juga. Tidak juga, X tidak sama dengan 2. Misalkan T sama dengan X kuadrat plus 1 bukan? Misalkan apa? T sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau misalkan T sama dengan X kuadrat tambah 1, itu juga salah. Karena T tidak harus X kuadrat tambah 1. Misalkan menggunakan variabel lain. Misalkan suatu variabel lain yang tidak ada urusannya gitu ya. Misalkan sama dengan X kuadrat tambah 1. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Terus bagaimana kira-kira? Oke, karena waktunya juga sudah habis begitu ya. Coba kita lihat teorema dasar kalkulus pertama. Karena waktunya sudah habis. Jadi silakan dicoba difikirkan dulu begitu ya. Silakan coba difikirkan dulu. Idenya adalah di sini idenya kalau ini kan batasnya itu dia sampai X begitu ya.
Kalau batasnya itu dia bukan hanya X tapi sebuah fungsi. Begitu ya. Kalau batasnya itu bukan sampai X tapi sebuah fungsi, itu menjadi seperti apa? Begitu ya. Menjadi seperti apa? Jadi mungkin saya tulis saja di sini gitu ya. Ini katakanlah ini batasnya bukan sampai X ya, tapi sampai fungsi UX misalkan ya. Fungsi U terhadap X. Gitu. Kalau ini sampai U, katakanlah ini kan jadi F U, begitu ya. Oke. Nah sekarang kalau ini perhatikan UX, ininya terhadap X, kira-kira bagaimana? Idenya adalah DDX itu sama dengan DU dikali DU DX. Idenya adalah seperti ini, gitu. Oke, jadi dalam hal ini saya kopas sama dengan seperti ini. Pak, Ya, Pak, ini kan tadi soalnya pakai pangkat 3 ya, Pak? ya. Kalau di misal ini Pak, di misalnya si sin T, kan itu kan sin T, Pak. Sin pangkat 3T, dimisalin sin T sama dengan U, Pak. Terus artinya DU-nya kan cos T, Pak. Atau saya kirim di WA aja kali ya, Pak? Boleh, silakan. Oke, jadi perhatikan di sini. Idenya adalah di sini perhatikan. Ini kan bentuk aslinya seperti ini ya. Bentuk aslinya seperti ini. DDU integral A sampai U. U-nya jadi variabel ya. FTDT adalah FU. Sekarang kalau U-nya adalah fungsi dalam X dan dia diturunkannya terhadap X. Nah, kita punya aturan ini ya. Aturan rantai. DDX bisa saya tulis menjadi DDU, DU, DX. Gitu ya. DDX, ya ini misalkan barang ini tuh adalah FU gitu ya. Misalkan FU adalah itu begitu ya. Jadi DDX dari FU adalah DFU DU, DU, DX gitu ya. Oke. Jadi dari sini DU, FU dikali DU, DX. Jadi kalau si batas integralnya itu bukan sebuah fungsi, maka kita mengerjakannya menjadi seperti ini. Kalau begitu hasilnya jadi apa ini? Turunan dari Fx dx sama dengan dalam hal ini Fu du. U-nya siapa di sini? Misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 1, hasilnya jadi ini. Jadi sin pangkat 3 U dikalikan du dx. Dikalikan du dx. Yang ini menjadi sin pangkat 3 dikalikan X kuadrat ditambah 1 dikali du dx. U-nya X kuadrat ditambah 1 diturunkan terhadap X. Jadi apa? Jadi apa? 2x. 2x. Oke, bagus.
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Salindia update-nya akan saya taruh di EduNext ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.